Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berkah hujan turun. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk datang ke rumahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya dan kebutuhan kita sebagai hamba yang berjalan di muka bumi kepada syariat yang mulia, yaitu salat berjamaah. Kemudian berselawat kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala dan kita bermohon menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat sampainya iman dan Islam ini kepada diri-diri kita sehingga jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mudah berbanding orang-orang yang tersesat dalam mencari agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon mudah-mudahan majlis yang rutin kita bangun pada setiap Ahad malam ini adalah majlis yang malaikat-malaikat tawafun itu turun berkumpul bersama kita memuji majlis ini dan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu tentang itu, dan menyebut kita-kita di kalangan penduduk langit walaupun tidak dikenal di kalangan penduduk bumi. Dan mudah-mudahan itu majlis yang kita bangun ini adalah di antara majlis yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berletih dan berlelah mengupayakan dirinya untuk menuntut ilmu, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidak bertemu 2 bulan, malam hari ini kita akan meneruskan sebenarnya kajian syarah usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Karena 2 bulan lalu sedikit kita sempat sampaikan, maka kita akan coba syarahkan secara perlahan sesuai dengan yang disyarahkan oleh ulama sehingga kita lebih mudah memahaminya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mura'i wal jidal wal khusumat fid din. Sunnah itu sebagian para ulama mensyarahkannya maknanya akidah. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam kalimat sunnah di sini adalah aqidatuna, keyakinan kita atau manhaj kita.
Yang dimaksud dengan sunnah pada pemahaman kami, kata beliau, yang kami maksud dengan sunnah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada apa yang dibawa dan dicontohkan, dikhabarkan, dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan menjalani apa yang mereka contohkan, mengikuti ittiba seperti apa yang mereka contohkan. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan hal-hal yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kita coba syarahkan apa yang dikatakan oleh Imam. Beliau mengatakan usul sunnah kita adalah mengikuti apa yang disampaikan dan diteladani atau dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berupaya mengikuti apa yang mereka kerjakan dan meninggalkan hal-hal yang baru, mengada-ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sahabat itu adalah sebaik-baiknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' seluruh ulama seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini keutamaan sahabat. Maka suhbatur Rasul itu punya nilai yang tinggi sekali. Siapa itu sahabat? Tafsir yang paling dekat maknanya adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu bihi wa mata 'alal Islam. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasul dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setiap manusia yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasul walaupun tidak melihatnya. Karena ada sahabat yang buta sehingga dia tidak melihat Rasulullah SAW, tapi dia bertemu bersama Rasulullah SAW, bahkan menjadi muadzinnya Rasulullah SAW, Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan iman. Mereka adalah sahabat Allah, sahabat Rasulullah SAW. Dan suhbah itu memiliki keutamaan. Bersahabat dengan Rasulullah SAW itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Baik yang dewasa dia bersahabatnya ataupun dia masih kecil ketika Rasulullah SAW wafat. Semakin lama bersahabat, maka semakin tinggi nilainya. Maka as-sabiqunal awwalun jauh lebih baik dibanding orang-orang yang beriman setelahnya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang awal-awal beriman di kalangan para muhajirin dan ansar itu berbanding dengan orang yang setelahnya jauh lebih baik. Maka kita katakan Ammar ibn Yasir jauh lebih mulia berbanding Abu Sufyan. Walaupun Abu Sufyan juga beriman kemudian. Semakin lama bersama Rasulullah SAW, maka semakin tinggi nilainya. Maka sering orang bertanya tentang kasus Ali dengan Muawiyah. Maka kita katakan Ali mendahului Muawiyah jauh.
Tidak bisa disamakan posisi Ali dengan Muawiyah. Ali adalah sahabat terbaik nomor 3 atau nomor 4. Para ulama bersepakat yang terbaik di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ulama berbeda tentang apakah Utsman setelahnya atau Ali setelahnya. Tapi mereka 3 atau 4. Baru kemudian yang lainnya. Maka ketika mempelajari fitnah yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, maka kita katakan Ali jauh mendahului dari Muawiyah, berbanding Muawiyah jauh lebih tinggi, lebih mulia. Tetapi kemuliaan Ali berbanding Muawiyah tidak membuat lisan kita mencela Muawiyah. Karena Muawiyah berbanding orang yang setelahnya jauh lebih mulia. Makanya ketika ditanyakan kepada seorang ulama, mana lebih mulia, Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ada isu tentangnya berbanding Umar ibn Abdul Aziz yang merupakan tabi'in atau tabi'in dan sebagian pendapat. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya debu yang masuk dalam hidung Muawiyah ketika berperang bersama Rasulullah SAW jauh lebih mulia berbanding Umar bin Abdul Aziz. Dan kita tahu bagaimana mulianya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan digelari sebagai Khalifah Ar-Rashidina Al-Khamis. Khalifah terbaik kelima atau pertama setelah sahabat. Satu-satunya yang dimasukkan dalam Ar-Rashidin itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemuliaan yang luar biasa. Bahkan di masanya kemuliaan Islam sangat besar. Tetapi ketika ditanyakan kepada para ulama, mana lebih mulia beliau yang wara itu, yang tawadhu itu, yang moralnya luar biasa itu, tidak sampai 3 tahun memerintah, kesejahteraan Allah bagikan kepada kaum mukminin itu, maka dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya debu yang menempel di hidung Muawiyah saking bagaimana ibarahnya. Bukan Muawiyah berbanding Umar bin Abdul Aziz, tetapi debunya lebih mulia berbanding Umar bin Abdul Aziz. Bukan merendahkan Umar bin Abdul Aziz, bukan. Menunjukkan kemuliaan sahabat Rasulullah SAW. Maka suhbah itu, sahabat itu sangat-sangat besar nilainya. Makanya para ulama hadis sepakat seluruh sahabat itu mauthuq, dipercayai seluruh kabarnya. Ada dalam usul namanya ijma' sukuti. Kalau ada sahabat berpendapat satu hal dan semua sahabatnya diam, maka dianggap itu pendapat ijma'. Saking bahwasanya sahabat itu jujur, benar, mustahil berdusta. Satu-satu di antara sahabat tidak maksum, tapi sahabat secara keseluruhan itu maksum. Maksudnya apa? Sahabat itu tidak akan diam ketika ada kesalahan yang hadir di hadapan mereka. Makanya ketika di masa Abdullah bin Mas'ud, beliau sebagai ulama yang mengajarkan ilmu kepada muridnya, dia dapatkan orang mentasbih dengan batu di tanah, beliau langsung marah dan merusak tasbih itu dan mengatakan, belum kering lagi kuburan Rasulullah SAW, kalian sudah membuat hal-hal yang baru dalam agama. Itu menunjukkan bahwasanya suhbatur Rasul itu tinggi, luar biasa besarnya. Semakin dekat dengan Rasulullah SAW, semakin tinggi nilainya. Maka tidak ada kemuliaan orang-orang setelah Abu Hurairah berbanding Abu Hurairah ketika orang-orang Syiah ingin menyerang Abu Hurairah. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Andaikan tidak meriwayatkan hadis pun Abu Hurairah jauh lebih mulia dibanding ulama-ulama atau ulama yang dianggap oleh orang-orang Syiah. Apalagi dia kemudian meriwayatkan ribuan hadis.
Maka Imam Ahmad mengatakan bahwasanya akidah di sisi kami itu, manhaj di sisi kami itu, agama di sisi kami itu, sunnah di sisi kami itu adalah berpegang teguh dengan apa yang dikhabarkan oleh para sahabat, kemudian mengikuti apa yang mereka contohkan, mereka kerjakan, mereka khabarkan, dan meninggalkan bidah, hal-hal yang baru, mengada-ada dalam hal urusan agama. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebaruan, hal-hal yang didatangkan baru ke dalam agama itu adalah kesesatan. Kemudian wa tarkul khusumat, dan meninggalkan permusuhan dalam beragama. Wal julus ma ashabil ahwa tarkul mura', dan membiasakan diri duduk bersama orang-orang yang pencinta hawa. Tarkul khusumat maksudnya adalah agama itu tidak mestinya menjadi ruang berantem, perdebatan dalam arti melahirkan permusuhan, khusumat. Yang terjadi di sebagian kaum mukminin adalah mereka tidak sedang mempelajari agama, tapi mereka ingin keyakinan yang mereka pahami dibenarkan oleh agama. Sehingga itu yang sering kita berantem, itu sering ribut. Tapi orang-orang saleh itu mereka ketika berpendapat, berijtihad dengan sebuah pendapat, mereka akan sampaikan pendapatnya. Walaupun ada yang berpendapat berbeda, masing-masing tanggung jawab. Asalkan apa yang dia pegang itu dia yakini bahwasanya benar, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk mempelajari agama kepada sumbernya, agar ketika kita beragama benar sumbernya, khabarnya benar. Tarkul khusumat. Jadi agama tidak tempatnya untuk hadir khusumat, dendam, permusuhan di antara kaum mukminin. Kenapa? Karena yang dicari yang benar, kemudian berupaya mengikutinya, bukan menghadirkan kebenaran pada diri kita, mewajibkan kebenaran pada diri kita, bukan. Ketika kita belajar agama, yang ingin kita pelajari mana yang benar, kemudian kita ikuti. Bukan saya sudah benar, maka Anda harus ikuti. Kalau saya sudah benar, Anda harus ikuti yang saya pahami. Kemudian kalau Anda berbeda dengan saya, maka Anda sesat dan lainnya, maka masalah. Tapi beragama itu pelajari mana yang benar, mana khabar yang benar, mana nas yang benar, mana dalil yang benar, kemudian berupaya mengikutinya. Itulah cara beragama. Sehingga tidak ada ruang, kata Imam, untuk khusumat di dalamnya. Karena semuanya itu ingin memegang apa yang benar. Yang diminta kepada Allah adalah diberikan hidayah agar mendapatkan kebenaran itu. Maka di antara doa yang masyhur itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan hidayah kepada kami untuk mengikutinya. Warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikan hidayah kepada kami agar kami tidak mendekat kepadanya, kami bisa menjauh daripadanya. Itu doa kita. Jadi kalau ada saudara kita mengingatkan sesuatu amalan kita mungkin salah, jangan bereaksi marah. Tanyakan mana yang benarnya, apa dalilnya. Kalau ternyata dia benar, sami'na wa ata'na, bukan karena dia, tapi karena nas yang dia bawa itu, dalil yang dia bawa itu. Jadi kita sering terjebak itu karena keakuan kita, sehingga orang harus ikut pendapat saya. Itu yang membuat kita terjebak dalam permusuhan. Cara yang benar adalah sampaikan yang hak itu,
Kemudian mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, saudara kita juga bisa mengikutinya. Sehingga setelah itu kita bersama-sama menjadi muttabi kepada agama yang mulia ini. Kemudian wal julus wa tarkul julus ma ashabil ahwa, jangan bermudah-mudah untuk berkumpul bersama orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Baik hawa dalam hal ibadah maupun hawa dalam hal syahwat. Karena banyak penyakit seperti itu. Banyak orang yang kadang beragama dengan akalnya. Seperti umpamanya kita melarang sebuah amalan, umpamanya bikin majlis 7 hari, 10 hari, 40 hari semacam itu amalan yang tidak dibuat oleh Rasulullah, tidak dibuat oleh para sahabat, tidak boleh oleh tabi'in, tidak boleh tabi'in, enggak ada ceritanya. Benar-benar baru dalam agama itu. Ketika dinasihati dia, apa logika yang dia pakai? Baca Quran boleh enggak? Boleh. Selawat boleh enggak? Boleh. Doa boleh enggak? Boleh. Mendoakan saudara boleh enggak? Boleh. Kenapa ketika dicampur enggak boleh? Ini kan beragama dengan akal. Dia bilang apa? Umpamanya cendol itu, tepung itu halal enggak? Halal. Ya. Gulanya halal enggak? Halal. Airnya halal enggak? Halal. Esnya halal. Kalau dicampur jadi halal enggak? Halal. Logik dipakai hawanya. Agama itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu agama. Yang tidak mereka kerjakan bukan agama. Kenapa kita katakan itu? Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu agama. Yang dicontohkan itu agama, yang tidak dicontohkan bukan agama. Ini yang mesti kita pahami. Wa tarkul mura', dan meninggalkan riya, berbangga-bangga. Wal jidal, dan berdebat. Wal khusumat fid din, dan berantem dalam hal agama. Ini di antara hal yang beliau nasihati untuk kita menjauh daripadanya. Kemudian beliau menjelaskan sebagai contoh untuk kita meninggalkan bid'ah yang beliau nasihatkan itu adalah nasihat Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Irbad ibn Sariyah. Beliau mengatakan bahwasanya Irbad ibn Sariyah mengatakan bahwasanya shalla bina Rasulullah SAW, kami pernah salat bersama Rasulullah SAW. Salat itu dilakukan pada waktu subuh. Shalla bina Rasulullah SAW as-subha dzata yaumin. Satu subuh kami pernah salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Thumma aqbala alaina. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW menghadap kepada kami. Dan itu di antara sunnahnya kita imam selesai dia salat, zikir istighfar, kemudian dia menghadap kepada makmum dan meneruskan zikirnya. Kemudian beliau mengatakan fa wa'adzana mau'izatan balighah. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan kami wasiat, nasihat yang sangat menyentuh jiwa kami. Nasihat yang luar biasa menyentuh jiwa kami. Zarafat minhal uyun, sampai kami nangis, keluar air mata, saking nasihat itu membekas pada jiwa-jiwa kami. Dan itu kebiasaan orang-orang saleh, menikmati nasihat dan menghadirkan tangisan kepada Allah dalam nasihat. Makanya al-buka min khasyatillah, para ulama mengatakan dia adalah ibadah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, nikmat. Dinukilkan dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibki in lam tabki fatabakau
berupayalah untuk menangis kalau mendengarkan nasihat atau mendengarkan kalam Allah dibacakan. Kalau tidak bisa, maka berupayalah latih diri untuk tabakau. Berupayalah melatih diri untuk menangis. Karena menangis itu nikmat dalam ibadah. Menangis bisa al-buka min khasyatillah, itu nikmat dalam ibadah. Kalau kita dapatkan hati kita begitu kesat, susah untuk menangis ketika merenungi, baik merenungi tentang syurga, neraka, alam barzah, alam kubur, maksiat dan segala macam, maka khawatiri diri kita, jangan-jangan hati kita kesat. Seperti sering dinukilkan tentang perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dinukilkan dari pembantunya, beliau mengatakan bahwasanya setelah kami melewati Baqi, kemudian kami mendapatkan Utsman bin Affan menangis. Ketika itu Utsman sebagai Amirul Mukminin, khalifah. Ditanyakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Diceritakan kepadamu tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Tapi melewati kuburan, engkau menangis. Maka beliau mengatakan, saya teringat sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan ini, alam barzakh ini, awalu manazilil akhirah, awal perjalanan pertama akhirat. Barang siapa yang mudah urusannya di alam barzakh ini, maka yang setelahnya jauh lebih ringan. Barang siapa yang berat urusan di alam barzakh ini, maka yang setelahnya jauh lebih berat. Ini di antara momennya. Pernah dinukilkan dari Imam Hasan Al-Basri, dia dapatkan hatinya, dirinya kesulitan untuk khusyuk, maka dia menggali kuburan, dia gali, kemudian dia katakan, dia masuk ke dalam itu, dia berbaring. Setelah itu dia baca ayat tentang kematian. Setelah itu dia duduk ke atas, dia katakan, wahai diri, ini engkau masih belum seperti tadi, ini engkau belum mati ini. Kalau engkau minta supaya engkau Rabbirji'uni a'mal salihah, ya Allah balikan aku akan beramal saleh, maka ini masih hidup ini. Itu diantara cara-cara kita untuk menguatkan diri agar lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Irbad ibn Sariyah mengatakan bahwasanya zarifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Mata kami mengalir air mata dan hati kami begitu irtija, merasa bergetar. Saking luar biasanya saat itu. Kemudian salah satu di antara kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatan muwaddi' fa'usina. Rasulullah SAW, kayaknya ini nasihat perpisahan ini. Sepertinya ini nasihat perpisahan yang enggak lama lagi kami bersama Rasulullah SAW. Maka berikan kami wasiat, nasihatkan kami. Maka beliau SAW mengatakan, usikum bitaqwallah. Makanya salah satu kewajiban khatib itu adalah mengingatkan tentang takwa kepada Allah, khasyah kepada Allah. Tafsiran terhadap takwa Allah yang paling nikmat itu adalah dua. Pertama, tafsir yang dinukilkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Engkau berbuat untuk sebuah kehidupan akhirat, dan perasaanmu khawatir ketinggalan kereta orang-orang akhirat dan terlalu sibuk dengan dunia. Itu lebih kurang maknanya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya takwa itu adalah engkau beramal soleh karena hidayah yang Allah berikan kepadamu, dan engkau ikuti hidayah itu, dan engkau meninggalkan kemaksiatan karena hidayah yang Allah berikan kepadamu, dan itu engkau ikuti. Itu di antara maknanya. Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hendaklah kalian selalu menjadikan diri kalian berupaya mengamalkan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan kemaksiatan dan pembangkangan yang berhadapan dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasam'a wa ta'ah, patuh dan taati pemimpin-pemimpin kalian, yakni as-sam'a wa ta'ah li ulatil umur. Dia mengikuti patuh kepada apa yang diperintahkan oleh pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in amara alaikum abdun habashi, walaupun yang menjadi ketika itu Allah takdirkan sebagai pemimpin kalian itu adalah budak hitam dari Habasyah. Maksudnya orang yang mungkin secara sosial kalian menganggapnya tidak lebih tinggi dibanding kalian, tetapi kalau dia yang dititipkan kekuasaan oleh Allah, maka hendaklah kalian patuh. Fa innahu man ya'ish minkum fasayarallaha ikhtilafan katsira. Semakin panjang usia kalian, semakin akhir zamannya, maka kalian akan dapatkan perbedaan, pertelengkahan, perdebatan, khusumat yang semakin banyak. Fa'alaikum bisunnah, ini poinnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kalian wajib untuk ambil sunnahku sebagai jalan hidup kalian, ikuti sunnahku, amalkan sunnahku, patuhi sunnahku, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah teladan contoh yang dibuat oleh sahabat-sahabatku, terutama khilafah yang 4 itu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian, saking jangan pernah lepasnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jangan sekali-kali kalian mengada-adakan dalam hal agama. Jangan buat model-model beragama. Jangan bikin amalan-amalan baru dalam agama. Jangan buat cara berakidah yang baru dalam agama. Jelas kalimatku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu dia adalah kesesatan, bid'ah. Dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini kalimat jelas dari Rasulullah SAW, tidak ada sedikit pun keraguan tentang makna itu. Makanya kalau sebagian orang dikatakan ini bid'ah, sedikit bid'ah, ini kalimat dari Rasulullah SAW, bukan pandai-pandainya ustaz, pendakwah, bukan. Sebagian mengatakan jangan terlalu keras, nanti bid'ah nggak enak dengarnya. Itu kalimat dari Rasulullah SAW. Apa mau kita buang kalimat itu, kemudian kita pilih kalimat lebih lembut, sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan dengan jelas. Orang pepatah Melayu mengatakan yang tidak makan cabai maka dia tidak akan terasa. Dia tidak akan merasakan kepedasan. Kalau Anda tidak mengamalkan itu, tenang. Karena kita menikmati hal-hal yang bid'ah itu, maka kita merasa terserang. Kemudian kita ribut dengan dai yang menyampaikan, padahal itu perkataan Rasul. Perkataan Rasul. Mengada-ada dalam agama. Maka ini nasihat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hendaklah menjauhi kalian daripada hal-hal yang bid'ah, maka dia akan membuat urusan agama kalian berantakan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sesungguhnya sunnah itu semakin Anda kerjakan, semakin Anda dakwahkan, semakin Anda wasiatkan kepada orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kenal segala macam, maka sunnah itu semakin subur dan bid'ah itu semakin menepi dia, menjauh dia. Tapi kalau sunnah itu ditinggalkan dan bid'ah disuburkan, maka makin asing sunnah itu. Maka nasihat kita, pelajari sunnah Rasulullah SAW,
kemudian berusahalah minta kepada Allah agar punya kemampuan mengikutinya. Kalau ada syahwat atau wiswas pada pikiran kita yang kita masih ragu, tanyakan kepada orang yang alim yang benarnya dan mohon kepada Allah agar kita bisa mengikutinya. Pastikan diri kita tidak ngotot bahwasanya pendapat kita itu yang lebih benar dibanding pendapat orang lain. Karena kadang-kadang itu yang membuat kita susah untuk menerima hidayah. Kita sudah memberikan barrier, batasan dulu, pokoknya yang sudah saya kerjakan sudah benar. Ujung-ujung mengatakan, masa sekian puluh tahun saya beramal salah semua? Jangankan sekian puluh tahun beramal, Anda kafir, kemudian Islam itu diampunkan seluruh kesalahan dan dimulai dari hal yang baru. Bahkan para ulama mengatakan kebaikan orang-orang kafir itu kalau dia kemudian Islam dicatat kebaikannya. Itu menunjukkan bahwasanya Anda kalau benar enggak kan, tapi kalau salah ya masa diteruskan salahnya. Itu poin yang kita ingin nasihatkan agar kita tenang dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan karena diri kita, bukan, kita lemah. Kita memohon kepada Allah dan berbutuh teman-teman yang menguatkan agar kita bersama-sama menjalankan sunnah Rasulullah SAW sehingga suburlah sunnah itu dan kita bisa lebih dekat kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin syarah dari pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan semua yang kesalahan saya sampaikan murni dari lisan saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari diri dari kesalahan yang saya sampaikan. Tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.